Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wassayyidil mursalin, nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana di kesempatan siang yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan dalam program kajian siang di channel televisi dan juga gelombang radio yang kita cintai ini, Surah Al-Iman, yang semoga Allah menambahkan keberkahan dan menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Tentunya kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat serta istiqamah di atas ketaatan kita kepada Allah serta di atas jalan menuju surga dengan menuntut ilmu agama. Kedua kalinya salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita, baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa budiman Al-Iman TV dan pendengar setia radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Bahasan kita di kesempatan siang yang berbahagia ini tentang maqasidul imamah, maksud dan tujuan diangkatnya seorang pemimpin. Seperti kita sampaikan di muka, bahwasannya bahasan ini sebenarnya merupakan lanjutan dari bahasan sebelumnya, dari fasal bahasan hukum diangkatnya seorang pemimpin, hikmah di balik kepemimpinan, serta tujuan dan maksud dari diangkatnya seorang pemimpin. Di sini al-muallif rahimahullahu taala, yaitu Syekh Dr. Abdul Salam bin Barjas, akan menjelaskan kepada kita, ya, apa sih tujuan dan maksud syariat Islam itu mengangkat seorang pemimpin yang harus ditaati, yang harus dipatuhi, didengar, bahkan dibaiat. Akan menjelaskan secara terperinci di sini dengan mendatangkan dalil dari ayat Al-Qur'anul Karim dan juga dari ucapan-ucapan para ulama, khususnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga ulama-ulama yang lainnya, yang semuanya menunjukkan bahwasannya di sana terdapat maksud dan tujuan yang sangat mulia di balik diangkatnya seorang pemimpin dalam kaum muslimin yang mengatur semua urusan-urusan mereka. Dia mengatakan, جماع مقاصد الإمامة والولاية على المسلمين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Ya, maksud dan tujuan adanya kepemimpinan dalam agama kita, ya, yang diwajibkan kepada seluruh kaum muslimin, itu semuanya mengerucut pada satu tujuan. Apa itu? Al-amru bil ma'ruf, menegakkan amar ma'ruf, memerintahkan kepada yang baik, memerintahkan kepada yang sunnah, memerintahkan kepada perkara yang dicintai, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa nahyu 'anil munkar, dan melarang dari kemungkaran. Dengan adanya seorang pemimpin yang dipatuhi, yang ditaati, yang didengar, yang memiliki kekuatan, kekuasaan dan kewenangan, maka segala macam perkara yang notabene mungkar. Yang dimaksud mungkar di sini adalah perkara yang dilarang oleh agama. Perkara yang dilarang oleh agama. Perkara yang dinyatakan buruk, jelek, maksiat oleh agama, bukan manusia. Setiap kemungkaran, ya, dengan adanya seorang pemimpin, maka kemungkaran itu akan bisa dihilangkan. Kemungkaran tersebut akan bisa ditepis, ya, sehingga kaum muslimin berada di atas pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari peribadatannya, yaitu tauhid kepadanya, serta
bisa membersihkan umat ini dari berbagai macam gubangan-gubangan kesyirikan, dosa, dan maksiat. Dan inilah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur." Yaitu orang-orang yang apabila kami teguhkan mereka di bumi, ya, kami berikan kedudukan mereka di bumi, kami jadikan mereka sebagai pemimpin penguasa di bumi, mereka menegakkan salat. Menegakkan salat karena memang yang namanya salat ini adalah perkara prioritas dari kehidupan seorang muslim. Tidak bisa tidak, siapapun di antara kita ketika sudah mengikrarkan keimanan kepada Allah Azza wa Jal, wajib hukumnya untuk salat 5 waktu, dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, dan itu selalu terus kita lakukan di setiap harinya. Wa atawuz zakata, dan menunaikan zakat, karena dalam perkara ini zakat tidak bisa dipisahkan dari salat. Bahkan ya, sebagaimana disampaikan oleh para ulama, ketika di zamannya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ada sebagian kaum muslimin yang mereka tidak mau mengeluarkan zakat sepeninggal Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan meyakini bahwasannya zakat menjadi tidak wajib setelah wafatnya beliau. Maka yang terjadi adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memerangi mereka. Dan ini menunjukkan bahwasannya zakat merupakan perkara yang selalu beriring dengan salat, selalu bergandengan dengan salat, tidak bisa dipisahkan. Ya, jika salat itu mengatur hubungan seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla, dan sedangkan zakat itu memberikan hal yang positif, mengatur hubungan sesama manusia antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar. Dan mereka, orang-orang yang kami berikan kedudukan di dunia ini, ya, di dunia ini, di muka bumi ini, mereka memerintahkan kepada perkara-perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara-perkara yang mungkar. Setiap perkara yang ma'ruf, mereka selalu memerintahkan kepada masyarakatnya, kaum muslimin, kepada rakyatnya, menganjurkan mereka, bahkan di dalam merumuskan berbagai macam aturan kebijakan, itu berlandaskan kepada perkara yang ma'ruf. Pemimpin memiliki kewenangan, pemimpin memiliki kekuasaan, sehingga dia berkuasa untuk memerintahkan semua rakyatnya untuk menegakkan perkara yang ma'ruf sesuai dengan apa yang tertuang di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Wa nahaw 'anil munkar, dan juga pemimpin ini, ya, yang Allah teguhkan kedudukannya di muka bumi, mereka melarang dan mencegah dari segala macam bentuk kemungkaran. Perzinaan dihilangkan, perjudian dihilangkan, perampokan, pembegalan, pencurian dihilangkan, pembunuhan dihilangkan, ya, korupsi, kolusi, dan lain sebagainya dihilangkan. Kenapa? Karena ini semuanya merupakan kemungkaran. Ketika ada seorang pemimpin, maka di sini, ya, akan bermula satu komando di dalam membasmi dan menghilangkan berbagai macam kemungkaran beserta ragam dan jenisnya. Walillahi aqibatul umur, dan hanya kepada Allah lah, ya, akibat dari semua urusan, hasil dari segala macam perkara itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat yang mulia ini, ya, surat Al-Hajj ayat 41, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dari maksud dan tujuan seorang pemimpin yang Allah pilih, yang Allah teguhkan kedudukannya di muka bumi ini. Dia harus menegakkan salat, menunaikan zakat, menegakkan amar ma'ruf dan juga nahi mungkar. Karena ini semuanya merupakan ujung tombak, ya, kemaslahatan umat
secara menyeluruh. Ketika umat jauh dari salat, kosong dari makna-makna salat, maka orang itu pasti akan terjatuh ke dalam perbuatan fahisyah, jatuh dalam perbuatan mungkar. Karena salat ketika ditegakkan dengan penuh kekhusyukan, ketundukan kepada Allah, dia akan mampu merubah berbagai macam perbuatan yang buruk, fahisyah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu, ya, sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Zakat, ya, untuk mengatur stabilitas ekonomi masyarakat, khususnya mereka yang fakir miskin. Bagi mereka yang kaya, maka dia harus mengeluarkan zakatnya supaya perekonomian, ya, kemudian juga dari sisi kebutuhan masyarakat pun bisa tercukupi dan merata. Jika ini tidak ditegakkan, maka yang terjadi adalah yang kaya semakin kaya dan miskin semakin menjadi miskin. Wa amara bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Menegakkan perkara yang ma'ruf, menghilangkan kemungkaran, ini pun juga menjadi salah satu dari ujung tombak perbaikan umat. Umat ini akan hancur manakala mereka terbiasa, ya, dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia sangat rentan untuk mengadopsi pemikiran luar. Sangat rentan untuk mengadopsi budaya luar. Dan rentan dengan berbagai macam penyimpangan dari jalan Allah yang lurus. Dengan adanya pemimpin, maka manusia itu akan bisa dikendalikan untuk kembali kepada jalan yang benar, siratul mustaqim, jalan Allah yang lurus. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat An-Nur ayat 55, kata Allah, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim. Allah berjanji, ya, kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal saleh, benar-benar akan menjadikan mereka sebagai khalifah, ya, di bumi ini, menjadikan mereka memiliki tempat kedudukan di muka bumi ini, sebagaimana Allah menjadikan orang-orang sebelum mereka sebagai khalifah. Wala yumakkinanna lahum dinahum, dan niscaya Allah akan teguhkan bagi mereka agama mereka di bumi, allazi irtadha lahum, yang Allah ridhai bagi mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, dan niscaya Allah akan gantikan, ya, bagi mereka itu kondisi yang aman setelah mereka dirundung ketakutan. Ya'budunani, mereka semua beribadah kepadaku, la yusyrikuna bi, dan tidak menyekutukan aku syai'an, dengan sesuatu apapun. Wa man kafara ba'da dzalik fa ulaika humul fasiqun, dan barang siapa yang mengkufri setelah itu, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kaum muslimin, ya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, akan janji yang akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa janji Allah? Allah akan menjadikan mereka orang-orang mukmin sebagai khalifah di muka bumi ini, sebagaimana para sahabat dahulu menjadikan mereka penguasa di seantero jagat raya. Orang mukmin akan kembali mendapatkan kejayaannya, kekuasaannya, sebagaimana yang Allah janjikan, namun hal itu harus dilalui dengan berbagai macam proses dan persyaratan. Apa itu persyaratan yang Allah jelaskan dalam ayat yang mulia ini? Mereka harus menjadi orang yang betul-betul beriman, dan tidak mungkin keimanan itu dibangun kecuali di atas ilmu. Tidak mungkin keimanan itu dikatakan hakiki sampai dia mewujudkan dalam amal saleh. Iman dan amal saleh ini harus ada. Yang kedua adalah mereka selalu dan senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Sebagaimana mereka para sahabat,
ketika mereka murni menyembah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah, maka Allah jadikan mereka menguasai semua dunia. Kita kaum muslimin, kaum mukminin, tidak sekali-kali meragukan janji Allah ini. Kita yakin janji Allah akan ditegakkan bagi kita selama kita memenuhi persyaratan tersebut. Keimanan kita, amal saleh kita, dan juga keistiqamahan kita di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan la yusyrikuna bi syai'a, tidak sama sekali menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Di ayat ini pula Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahwasanya di antara maksud dan tujuan diangkatnya seorang pemimpin dalam agama kita, ya agama Islam, adalah agar menjaga umat berada di atas satu akidah, yaitu di atas akidah tauhid, di atas akidah penghambaan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak mungkin itu ditegakkan kecuali melalui amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sebagaimana halnya ayat ini juga menunjukkan di antara maksud dan tujuan diangkatnya seorang pemimpin adalah menegakkan an-nahyu 'anil munkar, ya, mencegah segala macam kemungkaran, menghilangkan segala macam kesyirikan yang merebak di tubuh umat Islam. Dan ini seorang pemimpin, ya, memiliki kekuatan, kewenangan untuk membersihkan masyarakat muslim dari pandangan dan fenomena-fenomena kesyirikan. Kemudian dibawakan pula oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala Syekh Abdul Salam bin Barjas ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, al-maqsud wal wajibu bil wilayat islahu dinil khalqi alladhi mata fatahum khasiru khusranan mubina. Maksud dan tujuan, dan itu adalah perkara yang wajib, ya, dari yang namanya kepemerintahan adalah islahu dinil khalqi, yakni memperbaiki agama makhluk, memperbaiki agama manusia, memperbaiki keislaman mereka, kembali kepada Islam yang hak, Islam yang benar, kembali kepada Islam yang dibawa oleh Rasulullah, kembali kepada Islam yang difahami oleh para sahabat. Alladzi mata fatahum, yang mana apabila, ya, agama ini ketika hilang pada diri manusia, kaum muslimin, khasiru khusrana mubina, niscaya mereka akan merugi dengan kerugian yang sangat jelas. Betul. Orang yang awalnya beriman, kemudian dia kembali kepada kemurtadan, agama nenek moyang, agama kesyirikan, akan merugi dengan kerugian yang sangat jelas. Nah, dengan adanya seorang pemimpin ini, ya, maka pemimpin ini melangkah ke depan memperbaiki agama rakyatnya, agama kaum muslimin. Karena ketika agama itu baik, maka kaum muslimin akan bahagia dunia akhiratnya. Namun ketika masalah agama, ya, di nomor 27-kan, bahkan prioritasnya kepada dunia, maka kaum muslimin pun akan hancur dan lemah, selemah dan sehancur-hancurnya. Karena umat Islam tidak akan mungkin bisa berjaya, tidak akan mungkin memiliki kekuatan tanpa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita kembali kepada Allah? Dengan kembali kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita kembali kepada Muhammad? Dengan kita mengamalkan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam dan memahami Islam sebagaimana pemahaman yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum jami'an. Walam yanfa'hum ma na'imu bihi fid dunya, dan sekali-kali tidak berfaedah, ya, apa yang mereka nikmati dari perhiasan dunia ini. Satu negara yang memiliki
kenikmatan dunia yang luar biasa, yang tidak diimbangi dengan ketinggian agama, niscaya tidak akan berfaedah apa yang menjadi kenikmatan mereka hidup di dunia. Apa faedahnya ketika di dunia hidup bersenang-senang, sedangkan di akhirat dia menderita masuk neraka? Tidak ada faedahnya. Bahkan tidaklah satu umat itu akan hancur kecuali karena terfitnah dengan dunia, meninggalkan agama. Karena dunia dan meninggalkan agama. Tidak mungkin seorang di antara kita kaum muslimin mengharapkan kejayaan agama kita sebagaimana kakek nenek moyang kita dahulu dari kalangan para ulama, para pembesar kaum muslimin, ya, tanpa kita mengawal dari perbaikan agama kita. Jika kita masih merasa cinta kepada dunia, menjadikan agama nomor 2, tidak akan mungkin pertolongan dari Allah itu datang, dan tidak akan mungkin janji yang sudah Allah sampaikan dalam surat An-Nur tadi itu bisa diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa islahul ma la yaqumud din illa bih min amri dunyahum. Dan seorang pemimpin, ya, maksud dan tujuan diangkatnya dia adalah untuk memperbaiki, ya, urusan dunia pula setelah agama. Ya, dan ini perlu kita ambil ibrah dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kita sebagai pemimpin, ketika kita ingin memajukan masyarakat kita, ketika kita ingin memajukan semua yang menjadi potensial dari wilayah kewenangan kita, hendaknya yang kita perbaiki agama terlebih dahulu. Arahkan masyarakat kita kepada tauhid, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada di antara masyarakat kita, rakyat kita, berlomba-lomba di atas kesyirikannya. Jangan sampai, justru ini akan menghancurkan. Lihat mereka kaum Sabah, bagaimana mereka menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan kenikmatan dunia yang mereka rasakan. Padahal kenikmatan dunia itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Ya. Sehancur-hancurnya. Tidak bermanfaat sama sekali kemajuan teknologi, perkembangan negara ataupun perkembangan wilayah, kemajuan wilayah, ya, tanpa agama. Tidak ada faedahnya. Makanya kita ketika memiliki satu kewenangan, satu kekuatan, maka hendaknya kita prioritaskan untuk memperbaiki agama. Setelah itu baru kita perbaiki urusan dunia. Ya, jangan sampai dunia itu yang dinomorsatukan, sedangkan agama dinomortujukan. Jangan, karena agama itu adalah prinsip kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah, pegangan kita, dan juga kunci sentral kebahagiaan atau kehancuran bagi kita. Kemudian beliau mengatakan, yakni penulis kitab Mu'amalatul Hukam ini, fa'afada rahimahullah an maqasid al-imamah tatamathalu fi maqsadaini azimaini. Ucapan Syekhul Islam, semoga Allah merahmatinya, ya, ini memberikan faedah bahwasanya maksud dan tujuan diangkatnya seorang pemimpin itu ada 2. Al-awwal, yang pertama adalah al-qiyamu bidinillahi azza wa jal, yaitu seorang pemimpin menegakkan agama Allah, memperbaiki agama umat ini, mengembalikan kepada agama Islam yang murni. Wathani, dan yang kedua adalah al-qiyamu bima yuslihu dunya ala wifqi ma jaa bihi syar'ul mutahhar, yaitu memperbaiki urusan-urusan dunia sesuai dengan syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Faraja'an amru kulluhu fi siyasatil ummah ilallahi wahdah. Maka ketika kita mengamati semua perkara umat ini, ya, itu sebenarnya kembali kepada Allah. Politik, satu kata yang sering kita dengar, yang mengatasnamakan masyarakat, rakyat, kaum muslimin, itu harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena Allah katakan, inilah hukmu illa lillah. Tidak ada hukum, ya, kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam, ya, mengatur semua, memberikan jawaban dari apa yang kita butuhkan. Agama Islam tidak hanya mengatur masalah ibadah saja. Agama Islam mengatur urusan perpolitikan umat manusia ini, secara khusus kaum muslimin. Bagaimana agama Islam mengatur masalah muamalah, bagaimana Islam mengatur masalah politik, bagaimana Islam mengatur masalah ekonomi, dan berbagai macam perkara-perkara besar yang lainnya, itu semua sudah dijelaskan dalam Islam. Tinggal kita mau belajar atau tidak. Tinggal kita mau membaca atau tidak. Tinggal kita mau mentadabburi atau tidak. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala tatkala mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, ya, pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian, aku ridha Islam ini menjadi agama bagi kalian, dan sampai akhir ayat. Kemudian setelah itu kita katakan Islam ini tidak memiliki kesempurnaan. Islam butuh urusan politik, butuh masalah ini, butuh masalah ini. Intinya Islam itu banyak kekurangan. Tidak mungkin. Tidak mungkin ketika Allah mengatakan seperti ayat di atas, kemudian kita jumpai Islam memiliki kekurangan. Tidak akan mungkin. Kekurangan itu pada diri kita yang tidak bisa menganalisa. Kekurangan itu pada diri kita yang tidak bisa membaca dan memahami. Padahal semuanya, ya, ketika kita jujur, mau membaca, mau mentelaah, menganalisa, kita dapatkan semuanya serba ada di dalam agama yang mulia, agama Islam ini. Fadinullahil Islam alladzi ba'atha bihi nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Agama Allah itu adalah Islam, yang mana Allah mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa khatamul adyan, dan Islam ini adalah penutup semua agama, yakni agama-agama yang datang dari Allah. Yang sebelumnya ada agama Nasara, agama Yahudi, yang merupakan mereka, ya, mengikuti kitab Taurat, kitab Injil, yang pada awalnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika datang Islam, keberlakuan agama ini, keberlakuan kitab ini pun tidak diberlakukan kembali. Dihapus keberlakuannya oleh Islam dengan datangnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa akmaluha, dan juga Islam agama yang paling lengkap, ya, sempurna dan paripurna dibandingkan dengan agama-agama yang lain. Ja'ali tanzimi masalihin nas fid dini wa dunya. Islam itu adalah agama yang datang untuk mengatur kemaslahat manusia, baik dalam urusan agama maupun urusan dunia. Kita ambil contoh yang kecil. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam mengatur hubungan kita dengan masyarakat. Islam mengharamkan kita menzalimi orang lain. Apakah dalam bentuk pencurian, bentuk perampokan, pembegalan, atau perzinaan, atau yang lainnya. Yang mana ketika ini kita wujudkan dalam aturan, ya, ini semuanya demi kemaslahatan manusia pula, ya, dunia maupun agama. Manusia ketika dilarang untuk melakukan perbuatan maksiat, mencuri, berjudi misalnya, maka dia akan terhindar dari dosa. Agamanya juga akan baik, ya, akan bagus, akan tegak. Dari sisi dunia, orang ini tidak merugikan orang lain. Dan berbagai macam contoh real yang sudah ditata dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi hukum secara umum yang tertuang di dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi yang mulia
sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Ya, kami tidak tinggalkan dalam kitab Al-Qur'an ini sedikit pun, yaitu perkara apapun. Kami singgung semuanya, kami jelaskan semuanya. Dan Allah juga katakan, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmah wa busyra lil muslimin." Dan kami menurunkan kepadamu Al-Qur'an sebagai penjelas segala macam perkara dan juga sebagai petunjuk dan juga sebagai rahmat dari Allah dan kabar gembira bagi kaum muslimin. Ya, Al-Qur'an pedoman kita, petunjuk kita, penjelas. Dan Al-Qur'an Allah turunkan tidak lain dan tidak bukan karena bentuk rahmatnya Allah kepada kita, ya, kaum mukminin, hamba yang beriman. Makanya kita hamba-hamba Allah yang beriman harus kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada Islam yang sahih, Islam yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan menjadikan, ya, Islam sebagai rujukan utama dalam setiap pengambilan keputusan, kebijakan, peraturan dan lain sebagainya. Karena hukum-hukum dalam Islam ini semuanya hukum yang Allah turunkan dari langit dan Allah jamin pasti mendatangkan maslahat bagi semua umat manusia. فمن زعم أن هذا الدين العظيم فرط في بعض ما يحتاجه الناس في أمر الدين أو سياسة الدنيا فقد رد على الله عز وجل خبره فخاب وخسر خسرانا مبينا. Maka barang siapa yang menyangka bahwasannya agama yang agung ini dia masih meninggalkan banyak perkara yang dibutuhkan oleh manusia dalam urusan agama maupun dunia, artinya Islam ini kurang sempurna sehingga harus diberikan tambahan-tambahan baik dalam perkara agama maupun dunia, maka orang itu sungguh telah menolak mentah-mentah apa yang sudah Allah kabarkan di ayat di atas, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmah wa busyra lil muslimin. Demikian pula dia menolak firman Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Fakhaba wa khasira khusrana mubina. Maka orang yang menyangka seperti ini pasti menjadi orang yang merugi dengan kerugian yang sangat nyata. Ya, jadi kesimpulan pada pertemuan siang kita kali ini adalah maksud dan tujuan diangkatnya seorang pemimpin dalam Islam adalah untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar dengan merujuk kepada Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena pemimpin memiliki tugas yang pertama, memperbaiki agama masyarakat kaum muslimin dengan mengembalikan mereka kepada Islam yang benar, dan yang kedua adalah menegakkan dan memperbaiki urusan dunia kaum muslimin dengan mencerminkan, mengkiblatkan kepada hukum-hukum syariat yang merupakan hukum yang menjamin kemaslahatan umat di setiap zaman sampai hari kiamat. Demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan siang yang baik ini. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.